Beliau adalah lulusan dari Unpad dan juga menyelesaikan S2 di Setia Lan, yang saya juga dulu pernah ngajar juga Pak di situ. Baik, beliau sangat ahli dan sangat mumpuni dalam bidang kebijakan minerba, sektor energi, sektor kelistrikan, dan ini menjadi satu value bagi kita sebagai narasumber yang nanti akan kita gali apa perspektif dari beliau dari sisi ESDM. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah buat Pak Toto Abdul Fattah, Bapak Ibu sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapus, Pak Tunjung sebagai tuan rumah ini Bapak. Yang kami hormati Bapak-bapak narasumber, Pak moderator. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait gambaran industri pertambangan, baik mineral batu bara. Tadi juga oleh Pak moderator sudah disampaikan bahwa saya itu sebetulnya di bidang tambang ini newcomer Pak. Terus 2023 saya mungkin di akhir tengah-tengah 2000 baru bergabung di tambang ini. Ini merupakan hal baru terus bagi saya Pak, karena dulu saya bergelut tuh lama di ESDM, mungkin sekitar 25 tahun itu lebih menggulut di Ditjen Ketenaga Listrikan sebenarnya Pak. Ketenaga Listrikan, kemudian ke Setjen ESDM, kemudian terakhir menjadi di Biro Umum Sekretariat Dewan Energi Nasional. Nah, baru 2023 itu pun di tengah-tengah di akhir gitu kami gabung di Minerba. Sehingga ini merupakan hal baru yang memang kami perlu istilahnya belajar dari nol Pak. Belajar dari nol, karena memang minerba dengan listrik itu jauh berbeda Pak komoditasnya Pak. Jauh-jauh berbeda. Lanjut, saya kira itu sebagai pendahulu dari kami. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, saya nggak kelihatan kalau dari layar, saya lihat kopen aja. Kalau saya berdiri aja ya. Izin Bapak saya berdiri aja Pak. Izin Pak Aris, mari. Bapak Ibu sekalian, kita lihat dari slide ini bahwa potensi mineral dan batu bara Indonesia itu cukup besar. Kita lihat batu bara di sini. Batu bara mempunyai sumber daya sekitar 97,96 miliar ton dan total cadangannya 31,95 miliar ton. Dan ini merupakan nomor 7 di dunia. Kita itu nomor 7 di dunia yang mempunyai cadangan terbesar. Apabila kita produksi dari cadangan tersebut dengan asumsi sama dengan tahun-tahun yang saat ini, yaitu sekitar 700 juta ton per tahun, maka umur cadangan batu bara masih sekitar 46 tahun ke depan. Ini merupakan potensi yang cukup besar. Kemudian dari mineral, kita lihat boksit Bapak. Boksit kita nomor 4 di dunia Pak. Cukup besar. Kalau kita hitung, itu sekitar 165 tahun kita masih punya umur cadangan boksit. Nikel, kita pun nomor 1 ini Pak di dunia. Kita mau cadangan nikel nomor 1. Dengan umur cadangan kurang lebih 31 tahun ke depan. Tembaga, kita nomor 6 di dunia. Mempunyai umur cadangan sekitar 27 tahun ke depan. Timah, juga sangat besar. Timah 22 tahun ke depan. Besi masih 962 tahun, kalau 1000 tahun kemudian kita juga di mana gitu ya. Kemudian juga begitu juga emas, perak, kita mempunyai potensi yang cukup besar dan ini merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai nilainya Pak. Izin yang mana ya? Oh, udah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah status perizinan
pertambangan yang ada di mineral dan batu bara. Kita lihat bahwa totalnya itu ada sekitar 4.250-an yang terdiri dari kontrak karya 31, PKP 2B 59, IUP 4.000-an. Dari 4.000 itu ada yang 1.777 merupakan mineral logam dan batuan, dan 2.238 itu berupa mineral non logam dan batuan. Dari 1.777 itu yang mineral logam ada 906 dan batu bara ada 871. Ini adalah badan usaha yang bergerak di sektor tambang, mineral dan batu bara. Ini adalah produksi mineral dari tahun 2021 sampai 2025. Kalau kita lihat bahwa angkanya, nilainya itu fluktuatif gitu ya, naik turun. Pintas saja. Nah, ini adalah batu bara. Kalau lihat untuk batu bara dari tahun 2021 sampai 2024 itu lihat naik, memang 2025 belum sampai akhir, ini baru sampai Oktober, sehingga diprediksi sampai tahun 2025 itu masih terus meningkat. Dan yang warna biru adalah realis produksinya, kemudian yang warna oranye itu adalah ekspornya. Sementara yang warna abu itu merupakan DMO-nya. Yang diuntukkan untuk kepentingan dalam negeri. Nah, pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa DMO ini minimal 25%. Artinya kalau kita lihat dari perbandingan antara produksi dengan DMO pada tahun 2022, 2023, 24 sampai 25 itu sudah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sekitar 27%. Hanya saja pada tahun 2021 memang ada sedikit penurunan DMO ini, hanya sekitar 22 atau 21% lah. Nah, kenapa kita perlu untuk mengalokasikan batu bara untuk kepentingan domestik ini? Pertama, memang untuk mendorong industri dalam negeri, dan juga mendorong untuk kelistrikan agar harganya dapat terjangkau oleh masyarakat. Karena memang dari alokasi batu bara yang digunakan untuk domestik itu, mayoritas yaitu sekitar 70% adalah digunakan untuk sektor kelistrikan. Yang kedua adalah digunakan untuk metalurgi, artinya untuk smelter. Kemudian ada juga untuk semen, pupuk, tekstil dan lain-lain. Ini adalah memang kalau kita lihat listriklah yang paling dominan yang memang memakai batu bara yang digunakan untuk domestik tersebut. Nah, bagaimana regulasi penjualan batu bara itu? Batu bara itu dijual, kalau kita lihat secara umum dibagi 3, Pak. Ada dari badan usaha itu dijual kepada end user. End user itu bisa di luar negeri atau ekspor, bisa domestik untuk smelter, tadi untuk metalurgi, ada untuk domestik PLN, dan ada juga untuk domestik lainnya. Nah, ini masing-masing end user diberikan tarif yang berbeda. Untuk ekspor, kita gunakan tarif HBA normal, jadi mengikuti harga pasar lah kalau gitu. Termasuk yang digunakan untuk smelter, Pak. Itu harganya kita terapkan harga normal, HBA normal. Tetapi untuk domestik PLN kita capping, kita patok harganya, yaitu sekitar $70 per ton khusus untuk PLN. Kenapa? Karena diharapkan harga listrik menjadi terjangkau. Jadi sepertinya ini seperti subsidi di hulu gitu ya untuk listrik. Kemudian untuk domestik lainnya harganya juga di capping, yaitu $90 per ton. Yang kedua adalah pola penjualan dari badan usaha kepada trader, domestik juga trader.
Nah, trader ini tentu bisa menjual ekspor, bisa menjual ke smelter untuk domestik, bisa juga ke PLN dan juga ke domestik lainnya. Dengan harga sama seperti tadi. Harga normal untuk yang ekspor dan smelter, dan $70 per ton untuk yang kelistrikan, dan 90 untuk domestik lainnya, seperti untuk pupuk, semen, dan lain-lain. Nah, atau juga ada polanya, badan usaha itu menjual ke badan usaha lain, ke IUP yang lain gitu, sama-sama badan usaha, dan itu pun sama bisa ekspor, domestik, PLN maupun domestik lainnya. Ini adalah, nah bagaimana kontribusi mineral dan batu bara ini terhadap penerimaan negara bukan pajak. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini, kontribusi dari Minerba itu cukup besar Bapak. Yaitu apalagi kalau pada tahun 2022 itu mencapai 183,5 triliun. Kemudian karena memang pada saat itu, pada saat tahun 2022, harga komoditas khususnya batu bara itu sedang naik-naiknya, bisa mencapai 300-an kalau tidak, $300 per ton. Nah kemudian pada tahun 2023 mencapai 122, itu pun harganya sudah mulai turun-turun, dan pada tahun 2024 menjadi 142 karena memang komoditas harga turun, khususnya batu bara dan nikel. Tahun 2025 pun, nah alhamdulillah targetnya itu 124,7. Per akhir November kita sudah mencapai 120 triliun, artinya sudah 96%. Artinya tinggal 4 triliun lagi kita akan mencapai 100% untuk tahun 2025. Nah, dari mana saja PNBP yang sangat besar Bapak Ibu sekalian? Kita lihat di sini batu bara ada nilainya itu yang tadi ya, 81, ini sampai November ini, sampai pertengahan November. Ini 81 triliun, sementara dari yang lain itu yang paling besar yaitu dari nikel yang kedua. Yang ketiga dari emas, kemudian juga tembaga. Jadi 70% atau 69% tepatnya bahwa PNBP Minerba didominasi oleh batu bara itu, berasal dari batu bara. Yang kedua dari nikel, kemudian emas dan tembaga. Nah, bagaimana PNBP itu apa saja? Pertama dari iuran tetap, Pak. Dari iuran tetap itu dikenakan kepada izin-izinnya baik itu IUP maupun izin usaha pertambangan khusus, kontrak karya maupun PKP 2B. Kemudian juga iuran produksi. Iuran tetap itu dibayar per 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Januari, maksimal pada tanggal 10 bulan Januari. Nah itu untuk yang eksplorasi harganya itu sekitar 30.000 per hektar, dan untuk yang operasi produksi adalah 60.000 per hektar. Sementara iuran produksi itu dibayar pada setiap kali penjualan. Jadi iuran produksi dibayar pada setiap kali penjualan. Nah, ini adalah beberapa perhitungan PNBP Minerba. Tadi udah dikatakan bahwa untuk iuran tetap setahun sekali dan untuk iuran produksi setiap kali penjualan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara, Ditjen Minerba sejak tahun 2019 itu telah menerapkan IPNBP, Pak. Jadi penarikannya itu melalui sistem elektronik yang disebut dengan IPNBP. Nah, ini kenapa digunakan IPNBP? Pertama karena awalnya itu ini IPNBP itu sebagai kalkulator aja, Pak, kalkulator. Jadi banyak sekali wajib bayar itu yang berapa PNBP yang harus kami bayar, berapa. Nah, dengan adanya IPNBP mereka bisa menghitung kewajiban dia sendiri secara self assessment, Pak. Jadi dia menghitung, kemudian dia membayar PNBP itu ke IPNBP.
Kalau dulu sebelum ada IPNBP mereka menghitung sendiri gitu, hitung sendiri, kadang-kadang konsultasi kesulitan gitu, tapi dengan IPNBP sebagai kalkulator dengan input-input yang mereka masukkan, berapa tonasenya, berapa kualitas komoditasnya, maka IPNBP akan membantu menghitung berapa PNBP yang harus dikeluarkan oleh badan usaha tersebut. Nah, ini adalah alur proses IPNBP Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini di aplikasi IPNBP wajib bayar, pilih izin pembayaran royalti. Kemudian wajib bayar mengisi form royalti proporsional di aplikasi IPNBP yang terdiri dari perakiraan tonase, jadi rencana perakiraan tonase, kemudian juga kadar yang akan dijual, kemudian juga perakiraan biaya pengurang, kemudian dimasukkan, kemudian setelah IPNBP melakukan perhitungan secara otomatis, maka wajib bayar akan mendapatkan invoice, yang selanjutnya invoice tersebut dibayar melalui bank sesuai dengan kode billing yang pada invoice. Nah, ini adalah alurnya yang ada di IPNBP. Nah, IPNBP ini wajib dipinalkan nanti.